Di tengah keindahan hutan Aokigahara yang lebat di Jepang, terdapat legenda mengerikan yang melibatkan penampakan Yurei, hantu perempuan yang meninggal dengan kehendak yang kuat. Dikisahkan bahwa hantu tersebut adalah seorang wanita muda yang terlibat dalam kisah cinta tragis, di mana dia ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa alasan yang jelas. Setelah kematian yang misterius, Yurei terperangkap di antara dua dunia, mencari jawaban atas ketidakadilan yang menimpanya. Penampakan Yurei seringkali terlihat mengambang di antara pepohonan, dengan rambut panjangnya yang hitam menutupi wajahnya yang pucat. Dia mengenakan kimono putih, lambang kemurnian yang dikontraskan dengan kesedihannya. Setiap malam, para pengunjung yang memasuki hutan Aokigahara melaporkan pengalaman aneh seperti mendengar tangisan lembut dan melihat bayangan wanita muda yang hilang di kegelapan. Beberapa bahkan berani mendekatinya, merasa kehadiran dingin yang tiba-tiba mengelilingi mereka. Sejarah menceritakan bahwa Yurei seringkali berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang melewati hutan, mencoba menyampaikan pesannya yang tak terselesaikan. Beberapa orang yang merasakan dorongan untuk membantu mengklaim mendengar bisikan suram yang memohon pertolongan. Meskipun legenda ini membuat banyak orang takut, beberapa peneliti paranormal mencoba menyelidiki hutan Aokigahara untuk mencari jawaban atas keberadaan Yurei. Namun banyak dari mereka mengakui bahwa aura mistis dan kesedihan yang melingkupi hutan itu membuat mereka merasa terganggu. Sebagai cermin kisah cinta yang tak terselesaikan, Yurei di hutan Aokigahara tetap menjadi legenda yang dikenal di seluruh Jepang. Meskipun banyak yang skeptis, namun kehadirannya tetap memelihara aura misteri yang membuat orang-orang merasa waspada ketika melangkah ke dalam rimbunnya hutan yang terkenal itu. Seiring berjalannya waktu, popularitas hutan Aokigahara sebagai tempat mistis menyebabkan peningkatan jumlah pencari petualangan dan peneliti paranormal. Beberapa kelompok paranormal berusaha mendokumentasikan penampakan Yurei dengan teknologi canggih seperti kamera termal dan perekam suara. Namun, hasil investigasi mereka seringkali bersifat ambigu dan meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa cerita menegangkan muncul dari orang-orang yang mencoba menggali lebih dalam ke dalam hutan tersebut. Mereka melaporkan bahwa Yurei seringkali terlihat di tengah malam, duduk di antara pohon-pohon rimbun, dengan tatapan mata yang menyiratkan kesedihan dan kebingungan. Suara deru angin menjadi semakin menakutkan saat mereka mencoba berkomunikasi dengan roh yang terjebak. Ketika informasi tentang aktivitas paranormal di hutan Aokigahara menyebar, cerita seram semakin berkembang. Wisatawan dan penjelajah yang tidak berhati-hati kadang-kadang melaporkan pengalaman aneh seperti hilangnya arah, munculnya bayangan yang mengejar, atau bahkan kesan bahwa pohon-pohon itu sendiri memiliki energi supernatural. Beberapa penduduk lokal dan penjaga hutan Aokigahara menolak untuk mengomentari atau membicarakan keberadaan Yurei. Mereka mempercayai bahwa berbicara terlalu banyak tentang hantu tersebut dapat menarik perhatian dan mungkin memancing kemarahan roh yang terjebak. Hutan Aokigahara tetap menjadi tempat yang dihormati dan ditakuti oleh masyarakat sekitar. Legenda Yurei di hutan Aokigahara terus hidup, menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mengungkap rahasia alam gaib. Meskipun upaya untuk menyelidiki keberadaan Yurei terus berlanjut, sejauh ini hutan Aokigahara tetap mempertahankan aura misteri yang memikat dan merindingkan. Seiring berlalunya waktu, cerita mistis tentang hutan Aokigahara tidak hanya menarik perhatian para peneliti paranormal, tetapi juga pelbagai penjelajah yang merasa tertantang untuk mengungkap rahasia gelap yang diusung oleh pohon-pohon rimbun dan tanah yang lembab. Beberapa kelompok petualang yang ambisius mendekati hutan ini dengan niat berbeda. Ada yang ingin membuktikan keberadaan Yurei, sementara yang lain hanya ingin memotret keindahan alam yang terpencil. Pada salah satu ekspedisi, sekelompok pencari petualangan muda memasuki hutan dengan peralatan yang canggih dan semangat yang tinggi.
Namun, seiring mereka meresapi atmosfer mencekam hutan tersebut, semangat mereka mulai pudar. Suara desiran angin seperti bisikan yang menyelinap di antara dedaunan membuat mereka terus menebarkan pandangan ke sekeliling. Dalam kegelapan malam, ketika sinar bulan menembus celah-celah pohon, terdengar suara langkah kaki ringan di sekitar mereka. Suasana hutan seolah bergetar dengan kehadiran yang tak terlihat. Beberapa dari mereka bersumpah melihat bayangan perempuan muda dengan gaun putih yang berkilauan di balik pepohonan. Terdengar pula suara tangisan lembut memenuhi hutan dengan rasa sedih yang mendalam. Meskipun pengalaman ini membuat mereka ketakutan, ada satu anggota kelompok yang merasa terpanggil untuk membantu Yurei mencapai ketenangan. Dia membawa sebuah kantong kain dan mengisi dengan tanah dari tempat-tempat yang dianggap sakral. Dengan keyakinan dan harapan yang tulus, mereka berdoa untuk roh yang terjebak dan mencoba meredakan kegelisahan yang selama ini membayangi hutan Aokigahara. Tidak diketahui apakah upaya mereka berhasil membawa kedamaian kepada Yurei atau malah membangkitkan lebih banyak kegelisahan. Sejak saat itu, kelompok itu bersumpah untuk tidak pernah lagi menyentuh hutan Aokigahara. Namun, cerita tentang petualangan mereka tetap bergaung di kalangan pencari petualangan lainnya, menjadi bukti bahwa keberadaan Yurei di hutan Aokigahara masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Beberapa bulan setelah kelompok pencari petualangan itu meninggalkan hutan Aokigahara, kehidupan mereka seolah-olah terus dihantui oleh keberadaan Yurei. Sebagai penjelajah yang penasaran, mereka terus merenungkan pengalaman yang mereka alami di dalam hutan tersebut. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anggota kelompok yang membawa pulang kantong kain dari hutan merasakan perubahan yang tidak wajar di sekitar rumahnya. Foto-foto yang diambil di dalam hutan mulai menunjukkan gambar-gambar yang tidak dapat dijelaskan dan seringkali mencerminkan wajah perempuan muda yang berkabut. Suara-suara aneh dan tangisan lembut terdengar di malam hari, menghantui mimpinya. Tanpa diduga, salah satu anggota kelompok itu, seorang pria yang tadinya skeptis terhadap keberadaan hantu, mulai merasakan sentuhan lembut dan mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Rasa ketidaknyamanan itu tidak lagi terbatas pada hutan Aokigahara. Yurei sepertinya telah mengikuti mereka pulang. Anggota kelompok itu yang sebelumnya berjanji untuk tidak pernah menyentuh hutan lagi, merasa terdorong untuk kembali ke tempat yang seharusnya mereka hindari. Dengan peralatan yang sama, mereka menyusuri jejak mereka yang sebelumnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka hadapi. Namun setibanya di hutan, hening dan ketegangan semakin terasa. Mereka kembali menemui tempat-tempat di mana mereka pernah berdoa dan mengisi kantong kain dengan tanah. Namun kali ini, tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya hutan yang diam dan misterius. Ketenangan yang mereka rasakan membuat mereka merenung. Apakah Yurei telah menemukan ketenangan atau malah menetap di dalam hutan, merindukan perjumpaan yang tak pernah terlupakan? Sejak saat itu, anggota kelompok itu bersumpah untuk merahasiakan kembali cerita mereka. Yurei di hutan Aokigahara tetap menjadi misteri yang membayangi mereka, menunjukkan bahwa bahkan setelah meninggalkan tempat itu, keberadaan Yurei dapat meninggalkan jejak yang tak terduga dan terhubung dengan dunia yang lain.